Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua The Shape of the Wind di part keduanya. Pada part sebelumnya, Lan Siluo kini telah keluar dari gunung dan pergi ke kota. Saat masuk di dalam kota, Lan Siluo sangat terkejut dengan keadaan kota yang ramai. Hingga Lan Siluo tak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang ia curigai sebagai buronan. Lan Siluo akhirnya mengejarnya dan mencoba untuk menghajarnya. Namun orang itu malah pingsan karena sedang kelaparan. Saat Lan Siluo membawanya ke rumah makan, mereka pun kini saling berkenalan, di mana orang itu menyebutkan namanya, ia adalah si Chao. Akan tetapi saat mereka selesai makan, Siluo ternyata tidak memiliki uang, sehingga membuat mereka harus melarikan diri dari restoran itu. Mereka pun berhenti di sebuah jembatan dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Siyu. Siluo yang jatuh cinta kepada Nona Siyu kemudian mengejarnya. Akan tetapi di tengah danau, pemilik perahu itu meninggalkan mereka karena tak memiliki uang. Siluo akhirnya memiliki sebuah ide untuk menjadi kaya dengan melakukan penculikan. Bagaimana kisah perjalanan selanjutnya dari Siluo yang kini telah keluar dari gunung? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Siluo yang sedang menjelaskan rencana penculikannya kepada si Chao, di mana ia ternyata ingin menculik Putri Lia. Si Chao pun mempertanyakan mengapa Siluo ingin menculiknya. Siluo lalu menjelaskan rencananya bahwa ia hanya akan mengirimkan surat kepada kerajaan dengan mengatakan kalau Putri Lia ada kepadanya sehingga ia pasti akan mendapatkan uang tebusan. Mendengar rencana itu, si Chao pun setuju dan meminta agar Siluo menjelaskannya secara detail. Namun tiba-tiba saja kapal mereka kemasukan air, sebab pemilik kapal itu telah sengaja membocorkan perahunya sebelum ia melarikan diri. Sementara itu, seorang yang mulia sedang mendapatkan laporan bahwa kedutaan besar di Hangzhou telah menerima surat, di mana surat itu berisikan kalau Putri Lia telah diculik oleh kelompok iblis, dan kelompok itu meminta uang sebanyak 100 koin emas sebagai tebusannya. Di dalam surat itu juga berisikan tulisan tangan Putri Lia, serta berisi juga segel giok milik Putri Lia. Kerajaan pun hanya diberi waktu 2 jam jika memang tak ingin kehilangan Putri Lia. Yang mulia akhirnya menyuruh bawahannya untuk menuruti permintaan kelompok itu. Lalu para pengawal kerajaan menyimpan koin itu di bawah pohon yang ada di tengah kota. Setelah itu mereka mengawasi koin itu dari kejauhan. Namun setelah sekian lama menunggu, penculik itu tak kunjung juga muncul. Tiba-tiba sesuatu terbakar dan muncullah segerombolan kuda menuju pohon tersebut. Para pengawal itu kemudian melihat penculiknya yang telah mengambil koinnya. Mereka kemudian bergegas untuk mengejarnya. Penculik yang merupakan Siluo itu bertemu dengan salah satu pengawal. Siluo pun terus berusaha untuk melarikan diri hingga akhirnya ia harus bertarung. Namun dengan mudahnya Siluo mengalahkannya dan memberikan kembali koin emasnya. Setelah Siluo melarikan diri, para pengawal yang lainnya kemudian datang. Mereka pun menyadari bahwa koin emas yang Siluo berikan itu ternyata palsu. Para pengawal itu kemudian kembali mengejar Siluo. Siluo yang sedang berlari di atas rumah bertemu dengan pengawal lainnya. Pengawal itu pun tanpa ragu langsung menyerang Siluo. Setelah menahan serangan pengawal itu, Siluo kembali mencoba untuk kabur. Namun pengawal itu tetap mengejarnya dan terus menyerang Siluo, sehingga Siluo akhirnya harus bertarung kembali. Saat bertarung, Siluo dengan cepat membuat pengawal itu terjatuh sehingga ia kini bisa bebas melarikan diri. Sementara itu, si Chao kini sedang mengambil koin emas itu. Sebab saat ini tak ada pengawal lagi yang menjaganya sehingga ia bisa bebas mengambilnya.
Di sisi lain, si Luo yang sedang melarikan diri sampai di sebuah rumah yang sangat mewah. Ia kemudian secara diam-diam masuk ke dalamnya dengan niat untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba saja si Luo mendengar suara seseorang dan berusaha menangkapnya. Orang itu ternyata berhasil meloloskan diri dan melawan si Luo. Hingga ketika ia menyalakan lilinnya, si Luo sangat terkejut kalau orang itu ternyata adalah Nona Xiu. Si Luo pun menjadi salah tingkah dan tak bisa berkata dengan benar. Nona Xiu lalu mengatakan agar si Luo tak perlu menjelaskannya, sebab walaupun si Luo tidak diundang, tapi ia tetap menganggapnya sebagai tamu. Ia ingin agar si Luo mau berteman dengannya. 就让我一进是我是不请自来，却也算是 Nona Xiu kemudian membawa si Luo ke ruangan lainnya. Seketika, si Luo langsung mengingat perkataan si Chao tentang pertemuan mereka setelah rencananya berhasil. Namun si Luo ternyata tidak memperdulikan itu dan tetap melanjutkan pertemuannya dengan Nona Xiu. Nona Xiu lalu memberitahu si Luo agar tidak perlu khawatir karena ia selalu dijaga sejak kecil sehingga si Luo akan aman bersembunyi di tempatnya. Nona Xiu juga memberitahu si Luo bahwa ia telah mempelajari beberapa teknik pertahanan diri. Ia ingin meminta maaf karena sebelumnya sudah menyerang balik si Luo. 我叫兰斯。得罪还望先生无暇之事，不用多虑。 Tak lama kemudian datanglah pelayan yang membawa teh dan makanan. Si Luo awalnya ragu untuk meminum teh itu, namun karena tak enak hati, ia akhirnya meminumnya. Setelah meminum teh itu, Nona Xiu kemudian langsung beranjak pergi. Hal itu pun membuat si Luo berpikir sepertinya ia sudah menyinggung Nona Xiu. Namun saat akan pergi, seorang pelayan datang membawakannya sebuah sapu tangan yang di dalamnya bertuliskan sebuah puisi dari Nona Xiu. 肯将贴身之物赠予，紫玉小姐的字真好，我有希望了。 Lalu Nona Xiu bertemu dengan seniornya dan mempertanyakan apakah si Luo orang dari surgawi yang dimaksud oleh gurunya. Seniornya itu pun membenarkannya dan menjelaskan bahwa Nona Xiu harus mengorbankan si Luo jika ingin membuka kunci gigitan darah si Fang. Dan tugasnya sementara waktu adalah mendekati si Luo serta melindunginya sampai waktunya tiba. 想要开启十方血孽锁的 父所说的天灵之人就是他们。 Sementara itu, si Chao marah kepada si Luo karena sudah meninggalkannya semalaman dan tak mau meminta maaf. Namun si Luo tidak peduli dan pergi membawa uangnya. Si Luo ternyata membawa si Chao pergi ke suatu tempat di mana si Chao kini telah memiliki penampilan yang baru. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke sebuah rumah yang rencananya mereka akan tinggali. 家安顿下来。 Lalu, si Luo pun menanyakan arti dari puisi Nona Xiu kepada si Chao. Mana, menurut si Chao, Nona Xiu ingin mengajak si Luo makan malam bersamanya. Hal itu pun membuat si Luo sangat senang dan bergegas untuk bersiap-siap. Namun menurut si Chao, Nona Xiu pasti tak ingin begitu saja mendekati si Luo. Pastinya, Nona Xiu ini memiliki sebuah rencana. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Shape of the Wind di part keduanya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.